Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan pembelajaran di awal pekan ini, marilah kita awali dengan doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dengan baik, bisa diterapkan di masa yang akan datang. Seperti ini. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Cukup. Hari ini dari 36 siswa ada yang tidak berangkat? Nihil. Ya, alhamdulillah ya semuanya bisa berangkat semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang aplikasi determinan matriks ordo 3x3. Untuk apa? Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel. Dulu pada saat kelas 10 kan kalian sudah diperkenalkan dengan menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dulu kelas 10. Yang pertama penyelesaiannya menggunakan metode substitusi, yang kedua menggunakan metode eliminasi dulu kelas 10 ya. Terus boleh juga menggunakan metode gabungan eliminasi maupun substitusi. Tujuan pembelajaran kali ini ya berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya saya menggunakan model problem based learning. Kalau hari ini dan pertemuan yang akan datang saya akan mencoba menggunakan model project based learning atau proyek. Ya, nanti di akhir pembelajaran ini kalian diharapkan mampu membuat sebuah produk. Produknya apa? Nanti rencananya kita akan membuat produk mind mapping atau peta konsep ya seperti itu. Diharapkan nanti kalian melalui metode tanya jawab, diskusi dan penugasan berbantuan LKPD. Nanti saya masih menggunakan LKPD atau lembaga kerja peserta didik. Diharapkan nantinya kalian itu yang pertama bisa menyusun persamaan metrik dari permasalahan kontekstual sistem persamaan linear 3 variabel dengan benar. Terus kemudian yang kedua dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan determinan matriks ordo 3x3. Materi prasyaratnya dalam mempelajari aplikasi determinan metrik ordo 3x3 untuk menyelesaikan SPLK jelas. Yang pertama kalian harus bisa membuat model matematika dari sistem persamaan linear 3 variabel. Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah mempelajari model matematika dari sistem persamaan linear 2 variabel. Untuk membuat model matematikanya ya cara penjelasannya sama dengan kemarin ketika kalian membuat model matematika dari sistem persamaan linear 2 variabel. Materi prasyarat yang kedua yaitu tentang determinan matriks ordo 3x3. Masih ingat kan ya? Cara menentukan determinan metrik ordo 3x3 masih. Masalahnya seperti ini yang harus kalian buat menjadi sebuah proyek. Nah, ini untuk kelompok 1 dan 5. Soalnya nanti seperti ini ya. Ini kelompok 1 dan 5. Pertanyaan mendasarnya seperti ini ya. Tentang ya sebuah soal cerita pasar ikan ya. Ini ya. Nanti di LKPD ada. Ya. Ini untuk kelompok 1 dan 5. Ya. Terus pertanyaan mendasar yang kedua ini untuk kelompok 2 dan 6 ya. Ada Bu Siti mendapat tugas dari sekolah dan seterusnya ya. Menyiapkan paket hadiah dan seterusnya. Ini untuk kelompok 2 dan 6 ya. Terus berikutnya ini untuk kelompok 4 dan 8 ya. Kalian cari pemecahan masalah yang sudah ada di LKPD atau yang sudah saya tayangkan tadi. Itu kalian diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Tentukan solusinya itu seperti apa. Terus kemudian ya, nanti kalau sudah menemukan sudah menemukan solusinya dari permasalahan yang ada, kalian silakan mulai mendesain dulu ya, mind mapping atau peta konsepnya. Terus kemudian berikutnya
Di LKPD kan itu ada tabel-tabel di belakang. Silakan kalian buat jadwal dan pembagian tugas anggota kelompok dalam membuat proyek tersebut. Di bagian LKPD bagian belakang ada tabel-tabel yang isinya ya itu jadwal kegiatan sama yang belakang kan ada pembagian tugas. Nah itu ya pembagian tugas kelompok seperti itu. Nanti kalian isi. Terus berikutnya kalian coba tentukan alat dan bahan yang kira-kira diperlukan apa saja dalam membuat mind mappingnya. Intinya yang pertama kalian temukan pemecahan masalahnya dulu. Pemecahan masalah dulu dari pertanyaan dasar tadi. Oke. Ke penyelesaian permasalahannya dulu. Nah. Kalau sudah tinggal masukkan ke pertanyaan mendasarnya tadi apa? Pertanyaan mendasarnya misalkan permasalahannya ini permasalahan berapa? 4 ya. Pertanyaan mendasar yang nomor permasalahan 4 kan berapa besar pengeluaran kerugian pada minggu kelima? Berarti nanti pengeluaran kerugian pada minggu kelima itu berapa? Kayak gitu kan. Nanti kalau kalian sudah selesai sampai menjawab pertanyaan mendasarnya, silakan kalian merancang sebuah proyek berbentuk apa tadi proyeknya mind mapping atau peta. Misalnya ini hanya contoh saja. Misalnya ini judulnya apa? Terus misalkan kalian suka bangun atau suka apa? Misalkan ini isinya ilustrasi atau soal ceritanya, misalkan ya. Terus berikutnya yang sebelah sini adalah model matematikannya, misalkan. Terus kemudian berikutnya yang ini penyelesaian. Terus terakhir misalkan yang di sini adalah solusi masalah. Misalnya, silakan kalian kreasikan. Yang penting di mind mapping atau peta konsepnya itu isinya ada 4 itu: ilustrasi atau soal ceritanya, terus model matematika, terus penyelesaian, terakhir adalah solusi masalah. Oke? Kalau sudah mulai merancang, di bagian belakangnya kan ada jadwalnya silakan kalian tentukan. Yang penting pada saat pertemuan berikutnya, pertemuan hari Rabu itu mind mappingnya sudah ada. Ini besar penghasilan Pak Budoyo pada bulan Juni. Ini kan 700 tambah 1 juta tambah 900. Ini kan aslinya 700 kan satu kamar kan, satu harga sewa satu kamar standar. Terus apa lagi? Sama satu lagi jangan. Padahal kan pada saat bulan Juni kan ternyata yang menyewa kamar mewah itu ada 10, yang menengah ada 8, yang standar ada 6. Ya iya, ini masih biru ya, masih biru. Kalau ini kan berarti satu mewah, satu menengah, satu standar, ya satu-satunya. Padahal kan yang menyewa bulan Juni kan ini.
ya. Masih dulu di solusinya. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu menyelesaikan SPLTV dengan metode determinan order 3x3. Yang pertama, ilustrasi cerita. Bu Siti mendapatkan tugas dari sekolah untuk menyiapkan paket hadiah untuk siswanya yang berprestasi di sekolahnya. Bu Siti ingin memberikan alat-alat tulis sebagai hadiahnya. Alat-alat tulis yang ingin dibeli berupa buku tulis, pulpen, dan penghapus. Berkaitan dengan tugas tersebut, Bu Siti melihat beberapa paket alat tulis yang dijual di toko rezeki dan toko makmur. Yang pertama, toko rezeki. Satu paket hemat 62.000 yang berisi 8 buku, 4 ballpoint, dan 3 penghapus. Yang kedua, merupakan ekonomis. Nah, harga 57.000 yang diisi 5 buku dan 8 ballpoint. Yang ketiga, paket murah. Dengan harga 17.000 yang diisi 3 buku dan 1 penghapus. Bu Siti membeli 3 paket alat tulis yang berisi dari 2 macam alat tulis. Alat tulis tersebut berupa buku, pulpen, dan penghapus. Baik itu di toko rezeki, berdasarkan harga tiap paket yang tersedia di toko rezeki, carilah masing-masing harga dari setiap alat tulis, baik penghapus, buku tulis, maupun ballpoint. Jika toko rezeki menambahkan paket baru, yaitu paket spesial yang terdiri dari 10 buku, 10 ballpoint, dan 5 penghapus, berapakah harga paket tersebut? Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang bisa ditanyakan atau komentar? Tanggapan dari kelompok 2, tulisannya kurang besar, jadi nggak kelihatan dibaca. Jadi mohon kayak tulisannya lebih gede lagi. Ya. Ini tanggapan dari kelompok lain terkait masukan untuk proyek mind mapping kalian. Jika masih ada perlu yang dibenahi, silakan kalian benahi lagi, disempurnakan agar ya mind mapping kalian itu bisa setidaknya lebih sempurna dari apa yang sudah kalian selesaikan sampai hari ini ya, seperti itu ya. Oke, sementara untuk pembelajaran hari ini cukup itu dulu. Tapi sebelum saya tutup, mari kita mencoba menyimpulkan, menyelesaikan masalah kontekstual SPLTV, SPLTV ya, menggunakan determinan metrik. Yang pertama, kalian harus membuat model matematikanya terlebih dahulu kan ya. Tadi ya, yang pertama kalau ada ilustrasi cerita, soal cerita, kalian ubah dulu menjadi bentuk model matematikanya terlebih dahulu. Terus kemudian kalau sudah punya model matematikanya ya kalian susun menjadi persamaan matriks. Kalau sudah didapatkan matriks-matriksnya, kalian tentukan nilai D, DX, DY sama DZ-nya. Kemudian tentukan nilai Y dan Z-nya menggunakan X sama dengan DX per D, Y-nya DY per D, Z-nya DZ per D. Seperti itu ya. Oke, untuk pertemuan yang akan datang, saya akan mencoba memberikan penilaian ya. Silakan kalian persiapkan dengan baik segala sesuatunya agar nanti hasil penilaian kalian hasilnya lebih baik ya, seperti itu ya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Ada salah kelirunya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.